Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvina Eka Fazira dari kelas IPS 3 dari kelompok 3 yang beranggota Erwin, Frednita, Gaitsa, Marcelena, Melvina, dan Muhammad Zaki. Raja pertama adalah Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singosari. Dalam Kitab Paraton disebutkan bahwa dia adalah anak dari Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur, selatan Gunung Kawi. Ken Arok hanya bertahan selama 5 tahun, dari tahun 1222 sampai 1227. Pada tahun 1222, Ken Arok memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Genter. Setelah itu, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seseorang atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Anusapati menemukan kebenaran bahwa Ken Arok yang bertanggung jawab atas kematian ayah kandungnya. Anusapati menggunakan keris Mpu Gandring untuk membunuh Ken Arok. Raja yang kedua adalah Anusapati. Sepeninggalan Ken Arok, kerajaannya diambil oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya dari tahun 2227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Toh Jaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. Raja yang ketiga adalah Toh Jaya. Setelah mengalahkan Anusapati, Toh Jaya menjadi raja kerajaan Singosari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Toh Jaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni, putra Anusapati. Wisnuwardana. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Toh Jaya di Singasari. Ia bergelar Srijaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Wisnuwardana menghancurkan pemberontakan Linggapati di Mahibit. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1252. Menurut Prasasti Mula Malurung, Wisnuwardana pernah mempersatukan kembali kerajaan Tumapel dengan Kadiri sepeninggal Toh Jaya. Berita ini tidak pernah disinggung dalam Pararaton ataupun Nagara Rektagama. Kiranya sepeninggal Ken Arok terjadi perpecahan yang menyebabkan Kediri pisah dari Tumapel. Kertanegara. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248, namun ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singasari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam Kitab Negara Rektagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singasari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Kebijakan Kertanegara saat menjabat sebagai Raja Singasari adalah melakukan ekspedisi Pamalayu menguasai Bali 1284 Masehi, Jawa Barat 1289 Masehi, Pahang dan Tanjung Pura mencegah serangan Kubilai Khan terhadap Singasari, memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Saya akan menjelaskan tentang sosial dan budaya Kerajaan Singosari. Di antara lain, satu peninggalan kebudayaan kerajaan Singosari, antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ke Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Letak geografis Kerajaan Singosari. Letak Kerajaan Singosari berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada awal pendirian tahun 1222 Masehi, berdasarkan sumber dari Kitab Negara Ketergama, lokasi ibu kota kerajaan berada di Kutaraja. Namun, setelah Kertanegara menjadi raja pada tahun 1253, ibu kota kerajaan dipindah di daerah yang sekarang bernama Singasari, Malang. Singosari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang. Terletak di sebelah utara
salah satu kecamatan termaju di Malang. Letak kerajaan Singasari dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang berhasil ditemukan di daerah ini seperti Candi Singosari dan patung atau arca Dwarapala. Berdasarkan sumber dari kitab Pararaton, Tumapel Singosari pada awalnya merupakan wilayah bawahan di kerajaan Terdiri. Saat terjadi perseteruan antara kaum Brahmana dan Raja Kediri bernama Kertajaya, pihak Brahmana kemudian meminta bantuan kepada Ken Arok. Dari sinilah awal mula berdirinya kerajaan Singasari setelah Ken Arok berhasil memenangkan perang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan Singosari terletak di dalam pedalaman dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Pada umumnya, kerajaan mendirikan kerajaannya dekat dengan sungai dikarenakan sebagai sumber penghasilan dan juga sebagai sumber kehidupan. Untuk Kerajaan Singosari digunakan untuk mengaliri lahan pertanian dan juga sebagai lalu lintas perdagangan air. Perdagangan pada masa pemerintahan Kertanagara mendapat perhatian yang cukup besar. Dapat kita ketahui bahwa Kertanagara melakukan ekspedisi Pamalayu untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka, Jalur Sutra, dan untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Yang kita ketahui adalah Jalur Sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan berbagai kawasan di dunia dari timur menuju barat dan kembali lagi menuju timur. Barang-barang yang dibawa melalui Jalur Sutra adalah sutra, keramik, porselin, teh, rempah-rempah, batu mulia. Barang-barang ini berasal dari arah Cina. Selanjutnya ada kuda, emas, perak, gelas, dan buo. Ini berasal dari arah Eropa dan Timur Tengah. Mengapa dinamakan Jalur Sutra? Karena komoditi yang banyak dibawa dari Jalur Sutra ini adalah sutra. Bisa dilihat di peta bahwa Kertanagara melakukan ekspedisi Pamalayu adalah dekat dengan Selat Malaka yang dilewati oleh rute Jalur Sutra. Maka dari itu Kertanagara ingin merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Desa Kidalrejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibuat dengan batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Atap candi terdiri dari 3 tingkat seperti ratna, yang merupakan karakteristik candi Hindu, atau stupa yang merupakan karakteristik candi Buddha. Candi ini dibangun sebagai tanda penghormatan kepada Raja kedua Kerajaan Singasari yang bernama Anusapati. Ia memerintah Singasari selama 20 tahun sejak tahun 1227 hingga 1248. Anusapati kemudian dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Kerajaan Singasari. Yang kedua, ada Candi Jawi. Candi Jawi merupakan candi peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di kaki Gunung Welirang, Desa Candiwates pada pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Pringabukan. Candi ini dibangun pada abad ke-13 dan nama aslinya adalah Candi Jajawa. Candi ini digunakan sebagai tempat pendarmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singasari, yakni Kertanegara. Material candi ini cukup unik, di mana bagian kaki menggunakan batu gelap, bagian tubuh menggunakan batu putih, sedangkan bagian atap menggunakan campuran batu gelap dan putih. Yang ketiga, ada Candi Singosari. Candi Singosari ada di sebuah desa bernama Desa Candirenggi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang juga dikenal dengan nama Candi Menara dan Candi Cungkup, yang mengartikan candi ini merupakan candi tertinggi pada masanya.
Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada tahun 1300 Masehi sebagai cara untuk menghormati Raja Kertanegara. Candi Singasari adalah candi Siwa yang dibangun pada bagian tengah halaman dengan beberapa arca Siwa di sekeliling taman tersebut. Candi ini dibangun di atas batur kaki dengan tinggi 1,5 meter tanpa dilengkapi dengan relief di sekitar kakinya. Sementara pintu masuk menuju candi menghadap ke arah selatan yang ada di depan bilik kecil. Yang keempat, ada Candi Jago. Candi ini dibangun pada abad ke-13 Masehi dan terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di candi ini terdapat relief Kunjarakarna dan Pacatantra yang tersusun dari batu andesit. Bangunan Candi Jago bagian atas hanya tersisa sebagian saja, diperkirakan karena pernah tersambar petir. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Berdasarkan cerita, candi ini merupakan candi yang digunakan Raja Kertanegara untuk beribadah. Yang kelima, Candi Sumberawan. Candi Sumberawan ini berbentuk stupa yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Sumberawan terbuat dari material batu andesit dengan panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter, yang dibangun pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut di kaki bukit Gunung Arjuna. Candi ini ditemukan pada tahun 1904 dan diteliti pada tahun 1935 oleh peneliti Dinas Purbakala. Candi ini mengalami pemugaran tahun 1937 zaman Hindia Belanda di bagian kaki candi. Sementara sisanya direkonstruksi dengan seadanya. Candi Sumberawan menjadi satu-satunya stupa yang ada di daerah Jawa Timur dengan bentuk bujur sangkar dan tidak dilengkapi dengan tangga serta tidak ada relief. Candi ini memiliki kaki dan juga badan dengan bentuk stupa. Di batu candi yang tinggi ada selasar dan kaki candi terlihat dari keempat buah sisinya. Pada bagian atas kaki terdapat stupa yang terdiri dari lapik bujur sangkar serta lapik segi delapan dan bantalan padma. Sementara untuk bagian atas memiliki bentuk stupa atau genta pada bagian puncaknya sudah hilang. Berikutnya ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Dwarapala diletakkan pada bagian luar candi, kuil, atau bangunan lainnya sebagai pelindung dari tempat suci. Dwarapala digambarkan sebagai sesosok makhluk seram dan jumlahnya bisa satu, sepasang, atau terdiri dari beberapa kelompok. Dua arca Dwarapala ini dikelilingi dengan pagar besi yang ada di pinggir jalan dan terpisah dari jalan tersebut. Letaknya berada di kanan dan kiri jalan utama Desa Candi Renggo. Selanjutnya ada Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri merupakan sebuah manuskrip yang dibuat pada bagian belakang arca Manjusri. Prasasti ini dibuat tahun 1343 dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan Sanskerta. Awalnya prasasti ini ditempatkan di Candi Jago, namun sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama di atas Bodhisattva dengan 3 baris tulisan dan bagian kedua diukir di belakang patung dengan 7 baris tulisan. Isi Prasasti Manjusri adalah tentang penempatan patung Manjusri oleh Aditya Warman pada tahun paling awal di Jina. Lalu ada Prasasti Singosari. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Malang, yaitu wilayah Singasari. Prasasti ini menggunakan aksara Jawa dan ditulis pada 1351 Masehi. Isi Prasasti Singosari berkaitan dengan penghormatan terhadap pembangunan kuil pemakaman oleh Mahapati Gajah Mada. Dalam artikel ini, bagian pertama berisi tanggal yang ditulis secara terperinci serta deskripsi lokasi benda langit. Kemudian, penulisan berlanjut untuk menulis prasasti.
yaitu untuk berkhotbah tentang pembangun kuil pemakaman. Kemudian, Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung merupakan sebuah piagam penganugerahan dan pengesahan untuk Desa Mula dan Desa Malurung yang diberikan kepada Pranaraja. Prasasti ini diterbitkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1255 Masehi atas perintah ayahnya Wisnuwardana. Prasasti ini berbentuk lempengan tembaga yang ditemukan di dua waktu yang berbeda. Pada tahun 1975 di Kota Kediri, Jawa Timur, dan pada tahun 2001 di lapak penjual barang loak yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Semua lempengan kini sudah disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Dan yang terakhir ada Prasasti Urare. Prasasti Urare menjadi salah satu peninggalan Singasari yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan bertanggal 21 November 1289. Prasasti ini dinamakan Prasasti Urare karena merupakan sebuah peringatan penobatan Arca Mahaksobhya di tempat yang disebut Urare. Prasasti ini sendiri dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelambang bagi Raja Kertanegara yang dianggap telah mencapai derajat jinak. Prasasti Urare berbentuk 19 bait sajak dan tulisannya ditulis secara melingkar pada bagian bawah prasasti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.